tangan. Karena yang kita harus perkuat juga, tadi saya sebutkan mengenai kurikulum mengenai SDM. SDM di Indonesia daya saingnya itu Dr. Sudarman. Kota Bekasi ke depan apa namanya lebih baik dan lebih berdaya. Kira-kira motivasi apa yang tadi diberikan ini? Saya pikir begini ya, kita mempunyai satu target besar sekali, adalah menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Nah artinya apa? Kita jadi maju. Kita harus sadar bahwasanya salah satu hal yang paling utama yang harus kita perhatikan, harus diperkuat, diperbesar, diperdalam adalah industri. Mengapa saya katakan itu? Karena tidak ada contoh di dunia ini di mana negara bisa maju tanpa punya industri, itu tidak bisa. Nah, tadi juga disebut oleh Bapak ini bahwasannya ada sektor lain yang juga harus kita perhatikan, yaitu pertanian, perikanan misalnya, perkebunan, pariwisata, itu semua penting juga. Namun demikian, yang harus kita perhatikan, kalau kita lihat industri itu memang ada di Indonesia, bukan tidak ada, tapi pertumbuhannya kurang baik. Kita harus lebih baik dari ini. Karena juga industri itulah yang bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan. Kalau kita tanya kepada warga kita dimanapun saja, di Bekasi, di kota-kota lain, di Jabar, se-Indonesia, kekhawatiran apa? Ekonomi. Jadi apa yang kurang kita punyai adalah lapangan pekerjaan. Apalagi Gen Z. Gen Z dengan sulit sekali menemukan lapangan pekerjaan. Dan itu saya kira menurut saya terutama sektor industri yang harus kita perkuat, karena disitulah lapangan pekerjaan yang banyak. Sekali lagi tidak berarti yang lain tidak penting ya. Tapi pertanian, perkebunan dan yang lain sudah berjalan saat ini ya, dan sudah lumayan baik. Saya kira tanpa ada sektor industri yang kuat, itu kita tidak susah sekali menjadi negara maju. Nah ini penting sekali justru dalam konteks Bekasi. Karena kita juga sadar lebih dari 50% dari industri di Indonesia berada di Provinsi Jawa Barat. Lebih dari 50%, bayangkan. Kita ada 38 provinsi, satu itu Jabar punya lebih dari 50%. Dan kalau kita lihat lebih seksama lagi, di manakah di Jawa Barat ada koridor dari Bekasi sampai katakanlah Cikampek, itu banyak sekali. Ada juga klaster di Bandung, ada juga yang lain di luar itu, tapi itulah industri di Jawa Barat. Jadi kita berada di Bekasi, di jantungnya industri Jawa Barat yang merupakan adalah provinsi dengan industri terbanyak di Indonesia. Nah, Jabar harus bagaimana di masa mendatang? Harus menjadi ujung tombak Indonesia emas. Tanpa Jabar yang maju, Indonesia susah sekali maju. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk terkait dengan kabarnya mau nyalon nih, Prof. Karena bicara soal Jawa Barat terus nih, kayaknya sudah begitu atem nih, Prof. Ya tadi saya diminta kasih komentar di Jawa. Ya nggak apa-apa, memang ini kita berada di Bekasi, kita berada di ICMI. Kalau ICMI kan juga kita fokus selalu kepada keseimbangan IMTAK, Iman Takma, dan IPTEK. IPTEK itu penting sekali karena IPTEK terkait dengan industri juga kan. Tanpa ada teknologi, gimana bisa industri maju? Ya nggak mungkin ya. Jadi memang kalaupun saya tidak nyalon, ya tetap saja menyampaikan itu. Tapi memang kebetulan saya nyalon betul. Kalau boleh tahu dari mana nih, Prof? Apa dari independen atau ada partai politik? Nah, saya yang mengusung adalah Partai Nasdem, itu benar. Tapi saya bukan anggota Partai Nasdem. Gitu ya. Jadi boleh dikatakan dari kacamata Nasdem saya bukan anggotanya gitu ya. Tapi sudah dapat rekom ya? Apa? Sudah dapat rekomendasi untuk maju sebagai Gubernur Jawa Barat? Sudah ya? Dari DPP Nasdem. Langsung? Sudah. Komunikasi politik sendiri dengan partai-partai yang mana aja? Yang lainnya? Jadi pertama ya Nasdem adalah pengusung utamanya ya. Jadi sudah firm, sudah pasti, sudah dapat surat dan sudah diumumkan. Kita sedang dalam diskusi dan komunikasi erat dengan PKS. Karena PKS itu kuat sekali dan kita merasakan dekat. Kita masih tim ya dan juga Nasdem dengan PKS.
Tapi ini belum tuntas, masih harus dituntaskan. Dari partai lain gimana? Ada juga pernah ada pembicaraan dengan partai lain, misalnya dengan PKB. Selebihnya saya kurang tahu. Oke. Nah, ini harapannya sedikit, Prof. Mengingatkan Prof punya hajat besar untuk ISMI sendiri bagaimana nih, Prof? Apa untuk ke Prof sendiri atau bagaimana nih? Nah, kalau ISMI ya, peranan ISMI pada umumnya, kalau kita lihat semboyan ISMI kan saat ini inspiratif, transformatif. Selain dari itu memang ada paradigma ISMI yang lama, yaitu adalah keseimbangan di antara intek yang tadi saya sampaikan. Iman takwa perlu, ilmu pengetahuan juga perlu. Yang kelima adalah 5K. Kita harus ber-5K, menekankan 5 dimensi kualitas. Kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas karya, kualitas hidup. Jadi kalau kita menghadapi hanya solusi harus melalui siklus itu. Kita harus cek, ini kualitasnya bagaimana. Kalau tidak berhasil kita mulai dari nol gitu ya. Itu adalah ISMI. Nah, penting sekali ISMI diperhatikan di Jabar dan juga di Indonesia karena dia merupakan organisasi yang memang fokus kepada hal-hal yang memang penting untuk kita menjadi transformasi ke arah industri dan menjadi Indonesia negara yang maju. Prof, mimpi besar apa sih ingin jadi gubernur Jawa Barat? Karena saya sebetulnya tetap ini bukan karena saya mau menjabat ya, tapi karena saya mau mencapai tujuan. Kalau saya selalu menggambarkan dirinya sebagai seorang politisi, memang saya belum lama di situ dengan tujuan. Dan tujuannya apa? Ya mau membesarkan kalau dalam hal ini Jabar, tapi melalui Jabar Indonesia menjadi Indonesia maju. Satu lagi, Prof, udah ada belum calon wakilan ini, Prof? Kan belum, Artinya, dengan partai gerindra kan belum pasti gitu ya. Jadi kita harus tunggu itu, nanti kita bicara dengan mereka. Oh, dari Prof sendiri udah ada keinginan dengan siapa? Ya, saya kira saya lebih baik saya katakan saya serahkan kepada partai proses politik yang sedang berjalan. Terima kasih. Terima kasih, Prof ya. Terima kasih semuanya.